Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku. Hari ini aku mau nyeritain tentang kisah Nabi Nuh dan perahunya. Kita tahu kan ya, kalau perahu Nabi Nuh itu sangat besar sekali. Itu kenapa ada dan diciptakan, kenapa perahu itu diciptakan, aku bakalan ceritain di kisah Nabi Nuh ini. Sebelum itu aku mau nyanyiin yang seperti di video-video sebelumnya tentang nama-nama dari Nabi dan Rasul. 25 nama Nabi dan Rasul. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi-nabi umat Islam. Seperti itu. Kita mulai saja ya. Kisah Nabi Nuh akan menceritakan perjalanan Nabi Nuh sebagai seorang nabi Allah dan perahu penyelamatnya dalam menghadapi banjir besar yang menenggelamkan kaumnya, termasuk diantaranya anaknya sendiri. Dalam Islam, Nuh adalah nabi ketiga yang wajib diimani. Beliau adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam yang hidup sekitar 4000 tahun yang lalu. Ayah Nuh bernama Lamik bin Matushalih bin Idris. Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Nabi Nuh diutus Allah untuk berdakwah di negeri Armenia. Pada masa itu penduduk Armenia sebagian besar berperilaku buruk, kejahatan merajalela, yang kuat menindas yang lemah, dan yang kaya memeras yang miskin. Selain itu, mereka juga penyuka sesama jenis alias homo dan lesbi. Singkat kata, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Jadi Nabi Nuh ini adalah cucu dari Nabi Idris, keturunan ke-9 langsung dari Nabi Adam. Nah, diceritakan juga kan kaum Nabi Nuh ini adalah homo ataupun penyuka sesama jenis seperti kaumnya Nabi Lut ya, yang kaum Sodom itu juga udah aku ceritain di video sebelumnya. Kalian juga harus melihat dulu, nonton dulu video kisah dari Nabi Lut itu seperti apa. Terus penduduk Armenia benar-benar telah sesat. Mereka sudah jauh menyimpang dari ajaran dari Nabi Idris. Lebih parah lagi, penduduk Armenia asik dalam perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu perbuatan yang menyembah selain Allah dan menyekutukan Allah gitu. Seperti di kisahnya Nabi Ibrahim yang menyembah berhala, terus juga di kisahnya Nabi Musa yang menyembah Firaun dan lain sebagainya. Terus mereka tidak lagi beribadah kepada Allah. Tuhan mereka telah berganti menjadi patung-patung yang bernama Wat, Suwa, Yagus, Yatuk, dan Nas. Demikian nama patung-patung itu. Penduduk Armenia percaya patung-patung itu bisa memberi kebaikan. Patung-patung itu bisa menolak keburukan. Sungguh bodoh memang menjadi penyembah patung. Tak ada patung yang bisa bicara, apalagi memberi. Lucunya patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Mestinya yang membuat itu lebih mulia daripada yang dibuat. Dari zaman dahulu aja, dari zaman Nabi sekalipun menyembah sebuah barang, menyembah sebuah patung atau menyembah sebuah roh. Animisme, dinamisme itu sudah ada. Jadi kalau kalian heran gitu ya, kenapa orang-orang ini kok di zaman yang sudah maju, di zaman yang sudah mulai globalisasi ini, di era globalisasi ini masih ada orang yang menyembah animisme, dinamisme, ataupun orang yang tidak sama sekali menyembah Tuhan. Dan ternyata di zaman Nabi pun
orang-orang yang masih awam gitu ya, yang belum mengenal teknologi, yang belum mengenal sesuatu yang belum maju gitu ya, masih menyembah seperti ini. Berarti kan orang-orang yang tinggal di dunia ini, maksudnya pada saat ini, berarti kan juga dia orang-orang yang uh, pemikirannya masih tidak berkembang meskipun hidup di dunia berkembang seperti itu. Nabi Nuh dihina dan dicemooh. Nabi Nuh berdakwah untuk meluruskan berbagai penyimpangan yang banyak terjadi. Beliau mengajak kaumnya ke jalan yang benar. Saudara-saudara, aku ini Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian. Tinggalkan patung-patung itu, beribadahlah kepada Allah, Dialah Tuhan yang Maha Esa. Berarti kaum Nabi Nuh ini sama dengan kaum Nabi Ibrahim ya, yang menyembah berhala, yang Raja Namrud itu. Aku udah ceritain loh ya, nanti kalian boleh lihat dulu video dari kisah Nabi Ibrahim. Nuh menyeru kaumnya, terus kaumnya itu jawab gitu loh, yang Maha Esa, nggak salah nih, kami punya banyak Tuhan yang telah memberi kami kesenangan, masa kami harus berpaling ke Tuhan yang lain yang benar saja. Terus Nabi Nuh tanya lagi, siapa yang membuat patung-patung itu? Terus mereka menjawab, jelas kami dong. Mana yang lebih baik, yang membuat atau yang dibuat? Mana yang lebih mulia, patung atau manusia? Patung-patung tidak bisa berbuat apa-apa, jangankan memberi, bergerak saja tidak bisa, jawab Nabi Nuh. Kami hanya mengikuti para leluhur, mereka telah melakukan ini bertahun-tahun, buktinya mereka hidup makmur, mereka bisa kaya raya. Seharusnya ya teman-teman, kalau kalian mempunyai pikiran atau kalian mempunyai pikiran, akal pikiran gitu ya, apa yang sudah terjadi meskipun terjadi dalam waktu yang lama, bertahun-tahun lalu, dan kalian merasa kurang pas atau enggak masuk akal gitu ya, seharusnya kalian bisa berpindah haluan sendiri gitu loh, dan tidak perlu untuk diberitahu bahwa itu buruk. Masa kita harus makan atau mencoba sesuatu yang buruk dulu baru kita tahu kalau itu buruk. Seharusnya kan dengan akal dan pikiran yang sudah Allah berikan ya, kita bisa memilih apa yang baik dan yang benar. Terus Nabi Nuh ini menjawab lagi kan, Allah adalah penguasa alam semesta, perhatikan langit, matahari, bumi, bulan, bintang, air, hewan, dan tumbuhan, semua diciptakannya. Patung-patung itu tidak bisa menciptakan patung-patung itu tidak bisa menciptakan patung-patung itu sesudah alam ini ada. Terus tambah ngamuk kan ya. Terus setelah tambah ngamuk itu dia bilang, kaumnya Nabi Nuh ini bilang, hai Nuh, jangan sok pintar, kamu ini gak ada apa-apanya, harta tak seberapa, pengikut kamu juga hanya orang-orang miskin. Jangan menggurui, kami tak butuh nasihat, kami tahu apa yang harus kami lakukan, jadi gak usah berlagak di depan kami. Terus Nabi Nuh dengan sabar menjawab, saudara-saudara, harta bukan tolak ukur kemuliaan, buat apa kalau jahat? Terus Nabi Nuh juga jawab, aku hanya menyampaikan peringatan, sadarlah, kembali ke jalan yang benar, jika tidak, kalian pasti mendapat hukuman di dunia, belum lagi siksaan di akhirat kelak. Terus tambah marah, dia bilang lagi, hai Nuh, jangan mengoceh, datangkan saja azab itu, kami tidak takut kok. Mereka malah menantang untuk mendatangkan azab. Terus Nabi Nuh jawab, aku hanya seorang rasul, tugasku hanya menyampaikan. Oh, azan, kita break dulu ya teman-teman, sebentar. Udah selesai adanya, langsung kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Ini langsung pengikut dari Nabi Nuh. Selama 950 tahun Nabi Nuh tinggal bersama penduduk Armenia. Umurnya Nabi dulu itu memang seperti itu ya teman-teman, beratus-ratus, ataupun kalau dia berumur panjang itu biasanya sampai beribu-ribu tahun seperti itu.
Sekian lama ia berdakwah siang malam menyeru kaumnya, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Hanya beberapa orang yang mau beriman. Jumlah mereka tidak lebih dari 100 orang. Itu pun berasal dari kalangan orang-orang miskin. Padahal ia berdakwah siang malam, yang beriman tak juga bertambah. Segala cara telah dicoba, karena berdakwah secara terbuka juga secara sembunyi-sembunyi. Demikian Nabi Nuh mengetuk hati kaumnya. Namun ia selalu bersikap tegas, terutama dalam menghadapi para pembesar yang congkak. Kekayaan dan pengaruh mereka tak membuatnya silau. Nabi Nuh tetap merasa percaya diri, secuil pun tak ada perasaan minder. Pernah beberapa pembesar menemui Nabi Nuh. Pembesar ini dalam arti orang atau tokoh-tokoh agama, maksudnya itu bukan Islam ya, bukan dari Islam yang menyembah berhala itu ya, petinggi-petinggi, pembesar itu. Sama kerajaan mungkin ya, dari menteri-menteri seperti itu. Mereka mau beriman, tapi dengan satu syarat, Nabi Nuh harus mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya. Alasannya orang-orang miskin itu tidak selevel dengan mereka. Pembesar itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kuasa di daerah Armenia ini ya. Terus masa mereka harus bergaul dengan orang-orang kumuh. Tawaran itu tentu saja ditolak. Bahkan dengan tegas Nabi Nuh menyatakan bahwa semua manusia itu sama, kaya dan miskin tak berbeda. Perbedaannya hanya ditentukan oleh ketaatan, bukan oleh kekayaan. Allah tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan harta. Terus ini ada perahu Nabi Nuh. Tidak hanya hinaan yang diterima Nabi Nuh, namun kekerasan pun sering dialaminya. Suatu ketika Nabi Nuh dan para pengikutnya diusir, mereka dilempari batu. Hai orang-orang dungu, nyalah, kalian tidak pantas tinggal bersama kami. Demikian orang-orang beriman itu diteriaki. Tak ada lagi harapan, kesabaran juga ada batasnya. Kesesatan orang-orang Armenia sudah kelewat batas. Hati mereka seperti gelas tertelungkup. Nasihat apapun tidak bisa masuk. Mereka telah diperbudak hawa nafsu. Bisik-bisikan setan telah didengar daripada seruan Nabi Nuh. Harapan tinggal harapan. Usaha pun sudah maksimal. Pengikut Nabi Nuh hanya itu juga. Tak ada lagi penduduk Armenia yang beriman. Selebihnya terserah kepada Sang Pencipta. Nabi Nuh tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya saja ia merasa kasihan kepada para pengikutnya, diteriaki, diusir, dan disakiti. Maka ia berdoa kepada Allah, ya Allah, habisi saja orang-orang kafir itu. Jangan biarkan seorang pun hidup, sebab mereka terus mengganggu. Mereka akan terus berusaha menyesatkan hamba-hambamu. Mereka juga hanya akan melahirkan anak-anak durhaka seperti mereka. Doa seorang Nabi Nuh sungguh manjur. Allah mengabulkan permohonan Nabi Nuh. Tak lama kemudian malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi Nuh menanam sebuah pohon. Bukan sembarang pohon, melainkan benihnya berasal dari surga. Benih ini akan tumbuh pohon yang sangat besar. Sebelumnya tak ada pohon yang sebesar ini, kata Jibril menjelaskan. Segera Nabi Nuh menanam benih itu. Beberapa tahun kemudian pohon itu tumbuh, makin lama makin besar dan tinggi. Orang-orang Armenia takjub. Pohon itu sungguh ajaib. Sejak pohon itu tumbuh, tak ada satupun bayi yang lahir. Benar-benar menakjubkan. Jibril datang kembali. Ada pesan lagi. Pohon itu harus ditebang. Nabi Nuh harus membuat perahu. Orang-orang beriman dikumpulkan. Perintah Allah disampaikan, namun mereka masih bingung seperti apa bentuk perahu itu, bagaimana membuatnya. Akhirnya petunjuk Allah datang juga. Mulailah para pengikut Nabi Nuh bekerja semua, sibuk bergotong royong, bahu membahu, tak seorang pun berleha-leha. Rancangan perahu dibuat, pohon besar itu ditebang, papan-papan besar dihijarkan. Satu persatu papan-papan itu dipasang. Perlahan tapi pasti perahu hampir jadi. Pekerjaan mereka bukan tanpa alasan. Gangguan selalu saja ada, seperti hari di hari di mana orang kafir mencemooh dan mengganggu. Jadi Nabi Nuh ini diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril diberi satu benih untuk menumbuhkan sebuah pohon. Nah, kayu dari pohon ini adalah cikal bakal dari perahu yang sudah Allah perintahkan untuk Nabi Nuh untuk dibuat gitu. Nah, perahu ini aku lanjutin sebentar ya teman-teman. Lihat orang-orang bodoh itu sedang apa mereka gitu. Ini dari orang yang mencemooh perahu yang sedang dibuat oleh Nabi Nuh. Katanya sedang membuat perahu. Membuat perahu untuk apa? Di sini nggak ada air. Memang perahu bisa melaju di darat, bisa asalkan didorong oleh orang-orang dungu itu. Di mereka itu seperti mengejek gitu loh Nabi Nuh yang
sedang membuat perahu. Terus cemoohan itu bukan sekali dua kali, setiap hari ada saja mulut orang kafir yang usil. Tentu saja orang-orang yang sedang membuat perahu itu terganggu, telinga mereka panas juga. Perasaan dongkol, kesal, dan mengkal mulai muncul. Melihat itu Nabi Nuh berusaha menghibur. Bahkan suatu ketika ajakan itu dibalasnya, sekarang kalian menghina, tak lama lagi kalian akan menyesal, tunggulah azab Allah. Ingat, kalian akan menyesal, kalian pasti binasa. Orang-orang kafir itu malah tertawa dan memandang remeh ucapan dari Nabi Nuh. Terus akhirnya Allah marah kan dan mendatangkan azab, yaitu menenggelamkan bumi. Setelah perahu itu berhasil dibuat, akhirnya Nabi Nuh mulai mengumpulkan, disuruh ya oleh Allah untuk mengumpulkan sepasang hewan supaya tidak ada kepunahan gitu. Jadi orang-orang yang beriman ini tadi, pengikut Nabi Nuh, ikut bersama di dalam perahu itu tadi. Terus hewan-hewan juga ikut tidak ditaruh di dalam perahu itu tadi. Terus akhirnya banjir besar sama Allah didatangkan. Terus anak Nabi Nuh juga ikut binasa karena namanya tuh Kanan seperti itu. Soalnya dia tuh nggak mau bertaubat gitu loh, tetapi dia tuh tetap benar-benar durhaka, nggak mau mengindahkan perintah dari Allah dan Nabi Nuh. Jadinya dia meninggal ikut sama orang-orang yang mencemooh Nabi Nuh itu tadi. Nah, seperti itu kisah Nabi Nuh dan perahunya. Bagaimana kalian masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh nanti ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Aku harap cerita yang aku bawain hari ini bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk aku yang selaku menceritakan cerita ini ke kalian. Selamat bertemu, semoga kita bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share videoku yang banyak. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.